Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aksen Sultra. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini Aksen akan mempresentasikan salah satu tugas praktikum mata kuliah Sitohistoteknologi, dan yang akan Aksen presentasikan adalah mengenai potong kasar atau grossing, fiksasi, dan pematangan jaringan. Langsung saja, kita akan melangkah pada potong kasar atau grossing. Potong kasar atau grossing merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Pada proses ini perlu dilakukan secara teliti, karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal, karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah dari potong kasar ini adalah: pertama, kita tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Terus kedua, buka pengunci tuas pemutar, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang ketiga, tekan tuas pemotong kasar. Yang keempat, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Kemudian kita hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Lalu kita lepaskan tuas dari pemotong kasar ini. Di sini dapat kita lihat hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang-lubang pada jaringan. Oke, tadi kita sudah mengetahui apa itu potong kasar atau grossing. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu fiksasi. Fiksasi merupakan proses untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika melepas tubuh. Mekanisme fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di dalam tubuh. Tujuan dari fiksasi ini yaitu yang pertama untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi, yang kedua untuk pencegahan kerusakan kematian, terus untuk mengeraskan sel dan jaringan, dan memadatkan sel atau jaringan sebagai optical diferensiasi, sebagai efek pewarnaan, dan menempelkan sel. Kita juga harus mengetahui prinsip dasar dari fiksasi. Prinsip dasar dari fiksasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau perlakuan fisik sehingga bersifat netral dan membentuk endapan. Terus yang kedua, prinsip dasar dari fiksasi adalah pengendapan yang terjadi karena proses koagulasi sebelumnya. Presipitasi protein adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat penggumpalan yang parsial. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi yang pertama adalah suhu atau temperatur. Kenapa suhu? Karena memanaskan atau meningkatkan larutan fiksasi nanti akan berbanding lurus terhadap meningkatnya kecepatan penetrasi larutan fiksasi ke dalam jaringan. Jadi semakin tinggi suhunya biasanya semakin mempercepat reaksi kimia larutan fiksasi terhadap sel atau jaringan. Yang kedua yaitu penetrasi larutan, di mana nanti akan terjadi perendaman, penggunaan larutan fiksatif pada proses perendaman. Yang ketiga adalah dimensi spesimen, yaitu di sini berhubungan dengan ukuran. Ukuran semakin besar spesimen, maka semakin lama juga nanti akan proses perendaman. Lalu yang keempat adalah rasio volume terhadap spesimen. Ini maksudnya adalah perbandingan jaringan sebesar apa, terus nanti larutannya seperti apa. Sama yang terakhir adalah persoalan tingkat keasaman atau pH. Nah, di sini itu kita pH yang diharapkan sekitar 6,8 sampai 7,2. Kembali lagi, sekarang yang akan kita bahas adalah
adalah prosedur praktis untuk pengoptimalan kualitas dari sel atau jaringan itu. Yang pertama, kita memperhatikan kondisi ketika jaringan segar, yaitu kita memasukkan jaringan secepat mungkin. Jangan biarkan spesimen itu mengering. Terus yang kedua, kita harus menghentikan metabolisme dengan pendinginan. Jangan mendistorsi jaringan. Yang ketiga adalah jaringan segar dapat bersifat infeksius. Oleh karena itu, beri label secara lengkap dan akurat pada sampel-sampel itu. Takutnya nanti akan infeksius dan akan membahayakan si laborannya. Terus yang perlu diperhatikan saat fiksasi yaitu rongga harus terbuka, yaitu dia harus menembus semua sisi. Maksudnya di sini rongga-rongganya harus terbuka, berarti kita harus perkecil dulu sehingga nantinya semua sisi itu bisa terisi. Terus ada juga di sini harus menembus semua sisi. Ya, tadi sudah menjelaskan bahwa dengan adanya rongga yang harus terbuka, usahakan semua sisi itu harus tembus, karena pada saat proses pemotongan nanti kita tidak tahu pada saat pemotongan dengan alat mikrotom kita tidak tahu sisi mana yang akan dipotong. Terus agitasi proses, maksudnya agitasi proses itu kayak yang sudah saya bilang tadi, bahwa kita itu bisa kayak putar-putar atau goyang sedikit-sedikit supaya benar-benar semua sisi itu dapat menembus. Setelah itu ada juga faktor ketebalan maksimalnya organ itu sebanyak 4 mikrometer dan rasio volume atau jaringan. Rasio volume atau jaringan ini maksudnya adalah perbandingan antara spesimen dengan larutan fiksasi yang akan kita gunakan. Kalau penggunaan suhu di awal bisa 20 derajat, lalu 20 derajat Celcius, terus kita tambahkan lagi hingga 45 derajat Celcius. Kita harus mengetahui bahwa pada umumnya fiksasi itu terbagi menjadi dua, yaitu fiksasi histologi dan fiksasi sitologi. Setelah itu kita juga harus mengetahui tahapan fiksasi secara umum. Jadi tahapan fiksasi secara umum yang pertama yaitu kita harus potong spesimen jaringan sama dengan organ yang ukurannya. Jadi nanti ukuran itu tidak lebih dari 4 mikrometer. Jadi terus setelah kita potong spesimennya, kita rendam dengan larutan fiksasi. Larutan fiksasi nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Yang ketiga, kita tunggu hingga tahap fiksasinya sempurna, lalu kita cuci. Setelah kita cuci, kemudian kita akan siapkan pada tahap yang selanjutnya. Yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah fiksasi histologi, di mana pada fiksasi histologi larutan yang digunakan adalah larutan formalin 10%, di mana larutan formalin 10% ini mampu untuk mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik atau cairan tubuh di ekstrasel. Yang kedua, untuk menyempurnakan fiksasi ditambah garam sehingga menjadi NBF. NBF tidak mengkoagulasikan tapi menurunkan permeabilitas untuk makromolekul. Terus perbandingan ideal jaringan dan volumenya larutan itu 1:20 dengan ketebalan 3-4 mikrometer. Lalu larutan yang kedua yang digunakan pada fiksasi histologi yaitu larutan Bowen, atau dia ini memiliki kandungan 10% formaldehid, asam asetat 0,9 m dan 0,04 m asam pikrat. Dia itu berfungsi untuk mempertahankan sel. Terus penetrasinya lebih cepat 24 jam. Terus dia penyimpanan, kalau misalnya penyimpanan terlalu lama, jaringan akan dihidrolisis atau nanti hilangnya DNA dan RNA. Terus dia itu cocok untuk pewarnaan trikrom. Dia nantinya warna kuning hasil, warna kuningnya fix dapat dihilangkan dengan perendaman alkohol 70%. Setelah itu kita harus mengetahui juga 3 jenis dari fiksasi sitologi. Tadi kan kita berbicara mengenai fiksasi histologi, sekarang kita berbicara mengenai fiksasi sitologi yang dibagi menjadi 3, yaitu fiksasi basah, fiksasi kering, dan fiksasi khusus. Di mana fiksasi basah yaitu nanti sampel dalam keadaan basah atau lembab, dan metode idealnya yang untuk sampel ini biasanya sitologi ginekologi.
Untuk larutan-larutan yang digunakan yaitu alkohol 96%, nanti bisa digantikan dengan etanol. Absorbasi alkohol akan masuk ke dalam sel menggantikan cairan sel. Bisa juga memperkuat sel mereka di kaca sediaan atau di objek gelas. Terus yang larutan kedua itu metanol absolut, dia itu biasanya untuk sediaan tin pep short wrap. Dan eter alkohol atau alkohol 96%, eter banding alkohol 96% ini perbandingannya 1:1, digunakan fiksasi awal, pap smear, berbau dan mudah mengikat air. Selanjutnya adalah propanol dan isopropanol 80%, yaitu sebagai pengganti etanol yang nantinya kalau memang etanol itu tidak ada, yang menjadikan penyusutan sel lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada denaturasi alkohol. Alkohol yang telah ditambahkan zat adiktif, dan yang terakhir itu ada formalin base, atau dia itu untuk sediaan sitologik yang ditargetkan pada pemeriksaan imunologi. Fiksasi atau coating di sini penggantinya sebagai pengganti metode fiksatif basah dilakukan dengan penyemprotan sediaan spesimen yang dibuat konvensional ataupun berbasis cairan, yaitu biasanya alkohol tambah polyethylene glikol. Terus ada fiksasi kering, yaitu dia nanti sediaan dikeringkan di udara terbuka atau dengan hot plate. Dan manfaat dari ruangan ini adalah dia bisa lebih cepat 2-3 menit. Fiksasi terakhir adalah fiksasi khusus. Itu ada fiksasi Kernoy, yaitu khusus spesimen hemoragik, sangat baik melihat detail inti serta pengawet untuk glikogen. Dan fiksasi cair baik untuk pengamatan sel dalam kondisi segar seperti pengamatan parasit, mikologi dan sebagainya. Kita lihat di sini hasil fiksasi basah dan hasil fiksasi kering. Kalau kita lihat di sini hasil fiksasi basah terlihat komponen inti yang jelas. Kalau fiksasi kering, inti selnya tidak terlihat jelas, namun target adalah produksi emulsin. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai potong kasar dan fiksasi. Selanjutnya kita melangkah pada pematangan jaringan. Jadi pematangan jaringan itu merupakan proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada dalam jaringan. Kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan. Untuk proses pematangan jaringan terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah dehidrasi, yang kedua adalah clearing atau pembeningan, yang ketiga adalah infiltrasi atau impregnasi. Nah, kita harus mengetahui bahwa dehidrasi ini dia bertujuan untuk menghilangkan air dan larutan fiksatif dalam jaringan. Sedangkan untuk tahap clearing atau pembeningan, dia itu berfungsi untuk menghilangkan agen dehidran. Serta infiltrasi atau impregnasi, dia itu berfungsi dalam perendaman jaringan menggunakan parafin. Di sini kita harus mengetahui juga apa-apa saja sih yang mempengaruhi pematangan jaringan. Nah, yang mempengaruhi dari pematangan jaringan yang pertama adalah agitasi, yaitu suatu dorongan yang terjadi ketika dua buah larutan berbeda jenis yang berkonsentrasi dijadikan satu, maka terjadi peningkatan larutan di sekitar jaringan. Jadi perpindahan jaringan inilah yang mempengaruhi suatu proses percepatan pematangan jaringan. Alat otomatis biasanya dilakukan dengan menggabungkan pergerakan vertikal atau berputar, perubahan, bertekanan, dan pergantian jaringan pada interval waktu mil. Mekanisme agitasi yang efisien dapat mengurangi keseluruhan waktu pematangan jaringan hingga 30%. Jadi ini memang salah satu hal yang mempengaruhi proses dari pematangan jaringan. Yang kedua, suhu. Suhu ini adalah faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. Suhu sangat berpengaruh dalam pelebaran celah-celah membran sel pada jaringan, akan meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran dalam jaringan. Yang ketiga adalah viskositas, yaitu dia itu terkait sifat ketahanan terhadap aliran pada suatu fluida. Jadi semakin kecil molekul dalam larutan, maka semakin cepat laju penetrasi cairan viskositas rendah. Semakin kental, biasanya susah masuk berpenetrasi ke dalam jaringan. Semakin encer cairannya, maka dia lebih mudah penetrasi ke dalam jaringan. Vakum, di sini maksudnya kondisi di mana
tekanan dalam suatu alat pematangan jaringan ini dibuat dengan kondisi yang tinggi. Jadi, dengan tekanan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan perpindahan cairan satu dengan yang lainnya, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap dalam pematangan jaringan. Yaitu akan menghilangkan reagen dalam jaringan. Akan tetapi, jika dalam reagen tersebut lebih mudah menguap daripada reagen yang akan menggantikannya. Vakum yang biasa digunakan alat otomatis biasanya tidak melebihi 50,7 pukulan kPa untuk mencegah kerusakan pada jaringan. Jadi proses pematangan dapat berkurang khususnya pada jaringan yang padat dan berlemak. Sama jenis jaringannya juga sangat berpengaruh, dan ukuran jaringan, kerapatan dan ketebalan, maksudnya ukuran jaringan ini berbicara juga masalah kerapatan dan ketebalan, karena nanti jaringan yang lebih tipis akan semakin cepat. Setelah kita mengetahui apa saja yang mempengaruhi pematangan jaringan, selanjutnya adalah kita mengetahui proses-proses yang terjadi. Yang pertama, dehidrasi. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik, memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat air atau molekul hidrogen. Dilakukan dengan bertahap konsentrasinya agar tidak terjadi perusakan sel. Sebelumnya telah difiksasi jaringannya, nanti harus memang betul-betul difiksasi dengan baik. Selanjutnya adalah cairan dehidrasi. Ada banyak, ada alkohol, aseton, metanol, isopropil alkohol, butanol, alkohol terdenaturasi. Dan tahap kedua adalah pembeningan atau clearing, yaitu bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi terhentikan semuanya dengan agen pembeningan, maka jaringan akan berpenampilan bening dan tembus cahaya. Agen pembeningan harus memiliki penetrasi jaringan yang cepat, tidak merusak sel, sifat flammable yang rendah, serta toksisitas yang rendah. Macam-macam agen pembening ada silol, toluen, chloroform, silol substitusi, citrus fruit oil. Terus yang tahap selanjutnya adalah infiltrasi atau impregnasi, yaitu penggantian cairan jaringan dengan parafin yang bertujuan agar jaringan tersebut tidak mengalami pengerutan sel akibat proses clearing, sehingga morfologi selnya itu nanti tetap akan terjaga. Terus nanti reagen infiltrasi itu lilin atau parafin, yaitu campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Parafin nanti meresap ke jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. Kemudian jaringan dibenamkan ke dalam parafin akan membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Untuk parafin sendiri akan nanti meresap ke jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. Karena lilin parafin ini titik leburnya kisaran 47 sampai 64 derajat. Jika lilin parafinnya jika lilin parafinnya titik leburnya lebih tinggi, bisa digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang. Sebaliknya, jika parafin titik leburnya rendah, kurang baik digunakan untuk jaringan yang keras. Untuk tahap blocking atau embedding penanaman jaringan, kita harus mengetahui juga, yaitu jaringan diambil dari kaset dan ditempatkan pada base mold. Kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi tadi. Tahap yang penting di dalam proses ini adalah mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Tahapan dari penanaman jaringan kita perlu mengetahui. Yang pertama, tuangkan parafin cair ke base mold, terus posisikan jaringan, dinginkan dasar mold, terus tutup dengan kaset jaringan, tuangkan kembali parafin hingga batas maksimal, terus kita dinginkan. Hal yang perlu kita perhatikan saat penanaman ini, yaitu pertama kita harus perhatikan jaringan yang akan ditanam. Yang kedua, kita harus sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan harus benar-benar kuat. Setelah itu kita pastikan kaset harus panas sehingga parafin mengalir ke seluruh celah. Yang keempat, lakukan penanaman secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Ini slide terakhir mengenai titik potong kasar atau grossing, fiksasi, dan penanaman jaringan.
Dan inilah hasil dari presentasi saya. Sebagai close statement itu ada di tahap terakhir, yaitu bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung barang kebodohan. Ini hadis riwayat dari Imam Syafi'i. Jadi tetap semangat meskipun kita di rumah saja. Mari kita sama-sama produktif, tetap belajar di rumah dengan cara kita sendiri. Bagaimana caranya? Karena banyak yang kita dapat akses di internet, apapun itu selagi itu positif. Dan jangan lupa manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Saya Muhammad Ahmad Sukra, mahasiswa jurusan Poltekkes Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.